Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik teman-teman, hari ini saya mau berbagi kisah nih waktu saya mendapat tugas ke Tulungagung. Tulungagung itu kira-kira kalau naik bus itu oper ya, 2 kali naik bus. Jadi kira-kira sekitaran 4 jam gitu dari Malang. Waktu itu saya ditugaskan sendirian dan mendadak sih, cuman 2 hari sebelum tugas saya baru tahu kalau saya akan tugas. Awalnya akan naik travel, sudah hubungin travel yang katanya recommended gitulah ya. Ternyata pada jamnya travelnya itu nggak jemput-jemput. Akhirnya saya karena takut terlambat, itu kan udah jam 4 kalau nggak salah ya. Jalan jam 8. Saya akhirnya naik kendaraan umum. Nah, waktu sampai di tengah perjalanan ditelepon lah sama travelnya, ternyata tuh udah jam 6. Saya udah kira-kira setengah perjalanan gitu ya. Saya bilang kalau tadi kok nggak dijemput, terus sudah saya telepon kok nggak diangkat gitulah. Akhirnya saya terusin perjalanan sampai sana. Saya dijemput sama panitianya di terminal setelah oper 2 kali sih ya. Oke, habis itu hari pertama langsung lah saya walaupun terlambat akhirnya saya dimasukin ke sesi 2. Sesi pertamanya mereka udah isi, sesi 2 saya isi. Lancar lah ya. Terus dianterin ke hotelnya. Hotelnya tuh saya udah pernah sih nginep di situ, tempatnya bagus juga, enak gitu. Deket sama mana-mana, nyaman, bersih gitu. Saya sendirian di situ, cuman ya udahlah, dinikmati aja. Saya seneng-senengin tuh diri saya sendiri, jalan-jalan ke alun-alun, ya berbekalkan Google Maps aja, karena kan nggak ada siapa-siapa, nggak tahu juga tempat itu. Terus jalan-jalan, jalan sendirian gitu, lihat kelenteng, ke pasar. Cuman karena udah kesorean, akhirnya sepi banget. Terus yang beli sama yang jual banyak kan yang jualan ya, karena mungkin udah hampir sore-sore gitu. Nah itu saya jalan-jalan sendiri lah kemana-mana, foto-foto, pokoknya saya seneng-senengin diri saya gitu. Walaupun sendirian tapi tetap harus semangat. Nah terus sampai ke hari kedua. Nah hari kedua itu udah ya, pelatihan udah lancar lah ya. Banyak juga yang datang waktu itu, belum corona sih ya, jadi kan gedung seberapa ya dimaksimalkan gitu kan. Nah pulangnya nih ya, pulangnya kan saya udah bertekad nih, wes saya nggak mau ini, nggak mau travel, takut kalau nanti telat jemputnya saya nggak pulang-pulang nih, sampai Malang bisa malam hari. Terus akhirnya dianterin sama panitianya ke terminal. Sampai terminal saya udah nggak tahu lah ya, pokoknya sedapatnya bis gitu ya. Nah ternyata teman-teman, di bisnya itu minta ampun ya, maksudnya kebut-kebutannya tuh wes sampai sport jantung banget gitu. Aduh ya Tuhan, kok kayak gini ya. Tapi saya udah pasrah aja deh ya, berserah. Maksudnya ya gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu udah, saya udah ngerasanya udah lemes banget. Nggak ada yang bisa saya lakukan tuh ya, kecuali pasrah. Nggak ada, mau berhenti di tengah jalan saya juga nggak tahu apakah akan ada bis berikutnya gitu. Kayaknya kan waktu itu sepi tuh, bulan puasa atau habis hari raya gitu ya, kayaknya sepi gitu, nggak banyak bis atau kendaraan umum gitu ya. Ya udah, saya betah-betahin aja. Dan ternyata ketika mendekati kota Malang itu terjadi kemacetan karena di perempatan yang menuju ke terminal itu ada bis yang mogok. Jadi habis kebut-kebutan nggak karuan, bersambung ke kemacetan yang luar biasa. Oh my god, saya udah, aduh gimana ini, udah ditambah-tambahin gitu ya. Saya udah mulai, bekal-bekal yang dibawa sama pan itu udah saya buka, terus saya udah kasih ke sopir, ke kernet saya kasihin kue, kasihin apa gitu. Saya juga gimana ya, dalam hati sih juga sebel ya sama mereka, kok naik bisnya kok membahayakan gitu. Tapi ya juga belajar kayak apa ya, berlapang dada yang menerima kenyataan ya. Mungkin ya memang mereka caranya begitu, atau itu memang cara mereka untuk survive, saya juga nggak tahu ya. Maksudnya saya berbagi aja, udah saya bagiin kue, bagiin minum, apalah apalah, sampai mereka tuh bilang, mbak habis dari mana, mbak habis dari kondangan ya mbak, kok banyak banget kuenya. Enggak sih ya, waktu itu udah, saya udah berusaha baik, berusaha membaik,
berbuat baiklah kepada mereka gitu. Karena mereka juga sumpek juga ya, udah macet gak karu-karuan gitu. Akhirnya saya tuh telepon sama suami saya gitu ya. Kalau naik motor itu kan kayaknya lebih, itu sebetulnya kalau jalan udah kalau misalnya naik mobil lancar itu sebetulnya setengah jam udah nyampe tuh kota Malang ya. Cuma karena macetnya luar biasa, mobil itu pada nggak bisa bergerak. Akhirnya saya tuh telepon suami, udah deh pak, saya jemput aja pakai motor. Kalau pakai motor kan mungkin lebih fleksibel gitu ya, selaut sana selaut sini gitu ya. Nah akhirnya saya berhenti di tengah jalan teman-teman. Udah malam itu, udah hampir jam berapa ya, jam 8 malam itu ya. Harusnya ya paling lambat setengah 6 lah sampai Malang, itu sampai jam 8 belum masuk ke rumah. Nah akhirnya dijemput lah sama suami saya, di tengah jalan saya berhenti gitu ya. Terus saya pulang ke rumah naik motor sama suami saya gitu ya. Beberapa saat kemudian saya tuh nanya itu ke temen, Pak tahu nggak Pak bis namanya ini gitu. Iya kenapa, emang dia tuh yang PP Malang Malang Blitar itu naik bus gitu kan. Kenapa memangnya? Ini Pak ugal-ugalan banget itu Pak. Terus mereka bilang, ya itulah cara mereka salah satunya untuk survive gitu ya. Saya sedikit sedih sih ya waktu itu ya. Apakah begitu ya? Maksudnya sedikit miris lah. Apakah memang kalau nggak begitu nggak bisa survive hidup gitu. Ya waktu hati saya waktu itu agak tersentuh sih ya dengan realita yang ada gitu ya. Begitu deh teman-teman, cerita-cerita saya hari ini. Terima kasih ya untuk perhatiannya teman-teman. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.